Halo Hypesoner, balik lagi dengan Budi Hudiana bersama dengan Anto, bicara tentang handling, power style, dan maintenance di sini tempatnya. Di hadapan kita udah banyak banget tools kan. Apa aja sih fungsi-fungsi tools ini? Ini sebenarnya tools yang akan membantu Hypezoners untuk melakukan proses upgrade dengan lebih teliti dan lebih sempurna. Ini mungkin tools yang sebagian Hypezoners sudah pernah lihat dan mungkin sebagian juga belum pernah lihat dan nggak tahu fungsinya untuk apa. Emang pengaruh kalau misal upgrade motor pakai tools yang proper seperti ini? Proper tuh begini, ada kunci-kunci special tools yang di luar ini, seperti ini kunci CVT nih Om ya. Oke. Kalau kita pakai kunci yang bukan peruntukannya, itu bukannya nanti menjadi hasilnya kayak misalnya bautnya beda, jadi selek. Kalau misalnya ada puli dipaksain, malah jadi gugus di apa? Silipnya patah ya? Silipnya patah atau terjadi cacat-cacat di parts-parts yang akan kita pasang. Pastikan menggunakan proper tools dan bila mana dibutuhkan special tools, digunakan special tools yang peruntukannya. Contoh gampangnya yang paling sering dipakai mungkin adalah si kunci torsi ini ya. Kunci torsi, betul. Nah, kunci torsi juga ini kalau kita lihat di sini ada dua tipe. Satu ini tipenya yang diputar-putar nih. Satu lagi ada yang pakai jarum. Nah, ini sebenarnya secara fungsi sama, namun skill set atau kemampuan untuk menggunakannya itu berbeda karena secara dasar lebih mudah yang ini dibandingkan yang jarum. Semua tools yang berurusan dengan ukuran, mau timbangan, mau apapun, itu harus dilakukan proses kalibrasi atau tera. Sama kayak di pom bensin. Iya, pom bensin ini udah di tera, jadi kita mendapatkan jumlah literan yang sesuai. Ini pun harus ditera agar mendapatkan momen yang sesuai dengan nonius yang tertera di kuncinya gitu. Nah, sebenarnya part apa aja sih yang dipasang itu harus menggunakan ya ini tools ini gitu. Khususnya ini kunci torsi ya kita bicara ya. Kunci momen ini semua baut atau mur yang nempel di engine itu ada spesifikasinya. Spesifikasi itu satu, seberapa kuat itu baut. Jangan sampai kita kencangkan berlebih menjadi patah. Itu bisa sering terjadi juga, ada beberapa kasus di busi. Nah, baut head pun sering terjadi. Bahkan sebenarnya kalau kita ngomong ke baut cylinder head itu ada umurnya. Maksudnya? Baut cylinder head itu dikencangkan sampai dia memanjang. Nah, jadi kita ada, kalau kita baca di buku manual, buku manual itu nanti torsi tertentu, sequence-nya tertentu, sebenarnya setelah dipasang dan dibongkar terjadi deformasi atau bentuknya berubah. Di si baut-bautnya itu harusnya diganti. Secara SOP harusnya diganti. Nah Kang, ini kunci torsi ada beberapa ukuran, ada yang kecil, ada yang besar. Sebenarnya peruntukannya gimana ini? Nah, peruntukannya ini masing-masing memiliki kemampuan untuk mengukur. Sama halnya kalau kita bikin kue atau misalnya bikin teh manis nih di sebuah cangkir. Kalau pakai cangkir, kita pakai sendok teh cukup. Cuman saat kita difabrikasi kan jadi ember-ember gede itu, nggak mungkin pakai sendok itu. Akan sangat lama, mungkin pakai scope atau pakai measuring tool yang lain. Nah, di sini juga kalau bisa dilihat di kunci torsi yang TDR ini yang kecil, ini kemampuannya maksimal hanya sampai 30 Nm. 30 Nm. Di saat kita butuh di atas 30 Nm, kita ganti ke measuring tool yang berikutnya, seperti yang lebih besar. Ini sampai 210 Nm. Kunci momen ini lebih banyak dipakai di baut-baut atau mur-mur yang besar, seperti di baut roda. Gitu, karena baut roda itu jauh di atas 30 Nm. Cuman kalau untuk spesifikasinya saat kita mau ngencengin baut atau mur, pastikan Hypezoner itu selalu cek di servis manual. Nah, servis manual ini memang agak sulit untuk diperoleh di umum ya. Cuma kalau misalnya Hypezoners mampir main ke dealer atau misalnya ada kenalan mekanik, ini bisa, kalau bukunya nggak dapat bisa bertanya juga. Dan di Google pun sebenarnya kalau kita searching cukup banyak manual book dari berbagai macam ATPM seperti Yamaha, Honda, Kawasaki dan lain sebagainya. Begitu Om. Ada juga TDR FI Scanner yang dapat membantu proses pekerjaan motor Hypezoners. TDR FI Scanner ini dapat digunakan pada berbagai jenis motor untuk membantu diagnosa kerusakan pada motor-motor injeksi. Penggunaannya mudah dan akan mempercepat analisa kerusakan pada mesin injeksi yang banyak beredar di pasaran saat ini. Oke, tadi udah bicara kunci torsi nih. Yang lain-lainnya ini gimana nih? Nah, yang kayak kipas ini nih. Bukan kipas sebenarnya. Ini disebut dengan filler gauge. Fungsinya banyak, ini untuk mengukur celah.
celahnya itu di mesin kalau kita lihat yang paling sering kita lihat busi. Busi itu ada spesifikasinya. Saat kita beli busi, di package itu biasanya ada clearance atau gapnya harus berapa. Bisa menggunakan ini ataupun ada special toolnya lagi khusus untuk busi. Tapi kenapa tidak menggunakan satu tool untuk menyelesaikan dua pekerjaan itu? Dua pekerjaan itu ini bisa juga digunakan untuk mengukur celah klep, valve clearance kalau istilah bekennya. Kebanyakan orang-orang busi tok pakai kuku. Nah, kuku satu mekanik dengan mekanik yang lain tebalnya tidaklah sama. Lalu penglihatan tidaklah sama. Di saat misalnya kita pakai mesin yang klepnya lebih dari 2, in-nya 2, X-nya 2. Kalau yang dulu kan in 1, X 1. Untuk membuat rata durasi antara in 1 dan in 2, kalau kita nggak dibantu dengan filler gauge ini, menjadi alat filling, dan juga susah untuk mereplikasi. Jadi misalnya hari ini kita settingan seperti ini, besok lusa kita pengen nyeting ulang dengan yang sama. Kalau kita punya ukurannya, itu setelan tidak akan berubah. Kecuali memang ada kerusakan di titik lain ya. Untuk secara setelan ini filler gauge sangat penting. Harganya nggak mahal, murah meriah, mau dari puluhan ribu sampai ratusan ribu ada. Disesuaikan dengan kebutuhan mesin Hypesonars. Lalu seperti sifat ini juga sebenarnya jauh lebih akurat dibandingkan penggaris ya. Oh iya betul, namanya jangka sorong. Balik lagi ke tadi ada no news, seper dari ukuran di penggaris, ini pun sama. Kelihatan sini juga ya. Betul. Nah ini juga ada dua tipe yang manual itu hanya jangka sorong yang hanya ditarik-tarik seperti ini, lalu kita harus baca no newsnya. Adapun yang digital, nah yang digital ini sebenarnya kalau dibilang lebih akurat tidak, namun memudahkan para pengguna untuk melihat satuan ukuran yang mereka sedang ukur. Nah ini fungsinya seperti apa? Untuk apa aja? Untuk benar-benar saat kala kita lagi fitting barang gitu, apakah ini barangnya terlalu besar secara diameter terhadap lubangnya, ini membantu untuk menentukan kira-kira barangnya pas atau tidak. Nah Kang, untuk baut cylinder head nih, apa penting nggak sih diukur pakai alat ini? Kan kadang-kadang mekanik cuma ada yang ngerasa ini sampai gini tambah lagi dikit gitu. Yang namanya kunci torsi alat ukur itu harus digunakan di semua baut sebenarnya. Nah, apalagi di titik-titik vital seperti cylinder head. Spesifikasi ngencenginnya dan sekuen untuk ngencenginnya itu sebenarnya ada di buku manual. Gagal akan rata satu baut dengan yang lain. Misalnya di cylinder head itu di mesin-mesin satu silinder itu ada 4. Andaikan 3 rata 1 longgar, itu ada kemungkinan terburuknya adalah mur atau baut yang menahan itu dia sampai lepas. Kalau di motor-motor matic biasanya kan pakai mur. Andaikan mur itu sampai terlepas, akhirnya ngehantam camshaft dan rocker arm semua, ya berantakan mesin. Itu gagal segagal-gagalnya. Nah selain dari itu, karena tekanan satu titik yang lain itu tidaklah sama, ini akan terjadi kebocoran kompresi. Kalau mesin yang air cooled itu paling-paling ya bocornya bocor kompresi aja. Namun saat misalnya kita menggunakan mesin-mesin yang water cool, itu bisa terjadi air pendingin masuk ke ruang bakar dan sebaliknya. Nah akhirnya tenaga turun, overheat, yang diinginkan tenaga bagus bukannya jadi bagus menjadi ya rusak mesin. Jadi Hypesonar ini sangat penting sekali ya penggunaan alat seperti ini. Nah terus ini nih, nah ini kan driver. Iya, ini sebenarnya penting nggak sih alat ini gitu? Ini bisa dilihat ini tools yang baru beken sekian tahun terakhir lah. Ini tools untuk membantu mempercepat pekerjaan para mekanik. Namun bila mana disalahgunakan itu bisa menjadi malapetaka juga bagi kendaraan kita, bagi mesin. Ini dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan tahap awal. Namun untuk memastikan kencang atau tidaknya itu harus kembali lagi menggunakan kunci torsi. Seperti baut Astroda, baut misalnya di CVT itu harus tetap menggunakan kunci torsi. Dan untuk menggunakannya itu kadang-kadang orang tuh misalnya mur atau baut belum juga dimasukin pakai tangan, belum masuk dratnya, langsung dikencengin. Kadang-kadang mur atau bautnya itu jadi gugus atau doal. Nah itu jadi keluar duit gede lagi. Ya, jadi PR ya. PR banget. Pastikan kalau masang baut atau mur itu minimal 3 drat bisa masuk lalu pakai tangan, baru menggunakan alat bantu. Gitu. Akhirnya dengan kunci torsi ya. Kunci torsi. Nah, terus kalau misalnya dengar-dengar nih untuk bagian CVT. Ya. Nah, katanya ini buka oke pakai ini, tapi nutup katanya bahaya kalau pakai ini. Nah, balik lagi ke kebiasaan ya. Masukin dulu bantu ini, dibantu
Kalau yang udah terbiasa dibantu sedikit, tapi tetap finalnya harus dengan kunci torsi. Kalau memang mau lebih sempurna untuk kencenginnya, apalagi di CVT pulley itu rentan, khususnya di motor-motor Yamaha itu karena murnya kecil, murnya gampang dol. Selain dari itu, crankshaftnya sering kejadian di mana dratnya itu habis. Mur nggak seberapa, kesabaran nggak seberapa, ya waktu beberapa menit sih selisihnya. Jajan gede harus benerin bautnya itu harus ganti crankshaft. Repot. Jadi lebih teliti dalam bekerja, nggak ada salahnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kalau tools ini nih, Tools ini sebenarnya kalau kita lihat ini judulnya TDR punya. special tool ya? Special tools. Nah, special toolsnya ini untuk puli-puli TDR. Ini yang saya pegang ini kebetulan ini untuk Aerox atau PCX. Ini special toolnya. Jadi kita pasang di sini saat kita mau mengencangkan atau melonggarkan baut. Ini sebagai penahannya. Kebanyakan orang ngakal-ngakalin akhirnya diganjel sama baut di bagian kipasnya, bisa patah, ataupun di rumah rollernya ditahan, itu juga bisa patah. Nah, saat udah patah, puli ini jadi nggak seimbang. Karena nggak seimbang, memang kalau sekali dua kali sebentar nggak kerasa ada perubahan di mesin, tapi lama-kelamaan jangka panjang akan terjadi unbalance, akhirnya merembet kemana-mana sampai ke crankshaft. Biaya lagi. Jadi gunakan special toolnya. Untuk yang OEM pun special toolnya ada. Kalau mau akal-akalan, resikonya seperti itu ya timbang-timbang lah. Terus ini juga ada nih ya, TDR mengeluarkan juga apa nih ya, charger ya? Betul, ini battery charger. Battery charger itu banyak yang mengeluarkan. Namun, ini kan multifungsi ya. Karena baterai teknologinya sekarang itu sudah berkembang dari baterai basah, terus ada AGM yang gel, yang free maintenance, dan yang akhir-akhir ini keluar itu yang LiFeP4. Ya, itu tidak sama perlakuan untuk melakukan pengecasannya. Nah, kebetulan battery charger ini smart, ada pilihannya di mana kita bisa milih tipe baterainya. Selain dari itu bisa juga ngelihat status kesehatan aki atau baterainya di motor kita. Charger itu diperuntukkan juga berbeda-beda ya akinya ya? Betul. Sama kayak misalnya secara voltase, kayak ngecas handphone sama ngecas baterai mobilan remote. Chargernya nggak sama, tegangannya nggak sama, ampernya nggak sama. Jadi sebelum kita ngecas, baca lagi buku panduan dari baterainya dan chargernya. Dari situ gunakan mode yang tepat agar baterainya awet. Sebenarnya Om Budi ini harus pakai beginian nih. Para mekanik ini kadang-kadang juga suka lalai menggunakan seperti ini dan tidak terbiasa. Sama kayak orang-orang yang biasa lari atau naik motor, biasanya pakai sepatu lari. Kalau yang pergi ke sawah pakai sepatu repot, nggak mau karena tidak terbiasa. Namun dengan sarung tangan ini sarung tangan memang khusus untuk mekanik gitu ya. Ini satu menghindari tangan kita kotor karena ada oli dan kotoran ke tangan kita, centil katanya. Tapi bukan itunya yang menjadi permasalahan yang lebih repot. Ini menjaga agar lengan atau tangan kita sampai ke sini tidak terluka bila mana kita sedang bekerja. Seperti contohnya kalau nggak salah, nah ini Om Budi kemarin kebakar karena lagi nyeting G-Sport di motornya yang kebetulan sebelah kanan itu kan dekat knalpot. Andai kan pakai ini minimal panas mah panas, cuman mungkin tidak sampai terbakar seperti ini. Nah, selain dari itu juga andai kan bergerak di benda-benda logam, itu kan banyak benda yang tajam, minimal lengan kita, tangan kita ini terhindar dari celaka dan tagihan rumah sakit yang mahal. Dan waktu kerja jadi lambat gara-gara kita luka. Jadi harganya nggak seberapa, belasan ribu, bahkan kalau yang mahal ada gitu ya. Ini cuma 15.000, kadang-kadang 10.000 rupiah. Kenapa tidak? Dan bisa dicuci, dipakai lagi. Jadi Hypesoner, tool itu bukan hanya sebatas kita gaya-gayaan ya. Betul. Tapi dapat mempermudah kita dalam pekerjaan dan mendapat hasil yang maksimal. Betul. Dengan investasi yang tidak terlalu mahal, mendapatkan hasil bekerja yang jauh lebih baik. Hanya karena kadang-kadang tools yang ya nggak terlalu mahal, tapi karena nggak benar menggunakan kunci biasa, akhirnya repot, mesin jebol, baut slack. Hindarilah, gunakan tools yang sesuai untuk pekerjaannya. Oh ya Hypesoner, kalau Hypesoner punya komentar atau punya ide lain, Hypesoner bisa tuliskan pada kolom komentar. Oke Hypesoner, sebagian dari tools ini Hypesoner bisa lihat detailnya di www.oneteamstore.com. Dan selain dari itu, kalau Hypesoner mau bore up atau mau upgrade motornya, di One Team Store pun tersedia berbagai macam parts untuk motor-motor Hypesoner. Nah, kalau Hypesoner mau beli langsung, Hypesoner bisa langsung kunjungi ke One Team Network yang ada di daerah Hypesoner. Atau kalau mau beli secara online, bisa langsung lihat di kolom deskripsi. Di situ ada One
One Team Network kita untuk berbelanja di sana langsung. Oke, gitu aja Hypesoner. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Ciao. Bye-bye.